Orang-orang ini aja yang bikin gaduh negara ini. Kayaknya udah bakat lahir ya. Nggak tahu kenapa ya Bang. Kan kita lihat Pak Jokowi beberapa masih lah hangat ijazah palsu. Itu pun nggak klimaks kan. Kemudian sekarang Gibran masih rame soal pemakzulan sekarang Gubernur Sumut, Bobi. Kayaknya masalah nggak pernah jauh dari mereka itu. Iya. Cuma mungkin dulu kalau bapaknya masih berkuasa, nggak ada yang berani mempermasalahkan ini kali ya. Cuma karena udah nggak berkuasa ya semua orang berani. Tapi nggak tahu lah saya yang benar. Tapi kalau menurut saya, Kemendagri harus hati-hati. Pak Prabowo, saya percaya nanti akan mengembalikan itu pada Aceh. Ya, karena apa? Risiko politiknya terlalu besar. Benar. Lah ini kan sekarang mereka sedang putusan Mendagri ini menyebabkan apa? Munculnya etnonasionalisme kembali di orang-orang Aceh. Ya. Menjadi satu perasaan yang katakanlah dipinggirkan atau teraniaya. Lah ini kan tidak bagus. Menurut Abang dia sebelum bikin Cap Mendagri ini 300 sekian ini koordinasi nggak Bang sama Presiden Bang? Menurut saya enggak. Enggak ya Bang? Enggak. Main gas saja ya? Ya menurut dia itu kewenangan dia, udah benar alasannya ada. Nah kan alasan bisa cari-cari kan. Ya, menurut dia ini udah bisa ya oke silakan. Ini kan sama kayak kasus Mas Hasto juga. Penyidiknya percaya ini udah, ya udah. Sampai saksinya semua penyidik kan sama aja. Iya. Aku mau tanya, presiden keberapa maksudnya koordinasi dia? Presiden ke-8 lah Bang. Oh, iya. Karena terakhir kan lewat keterangan Wakil Ketua DPR Bang Dasko, diambil alih sama Presiden kan. Iya. Ya kalau diambil alih kan artinya presiden sebelumnya tidak tahu menau. Benar. Emang banyak sih yang nggak tahu menau ya presiden sekarang ini. Ya yang sebelumnya kan I don't Lagi ini kan muncul karena apa? Karena kemaruknya Bobi. Kenapa? Kalau melihat penjelasan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dia mengatakan tidak hanya soal Aceh dan Sumut, ada ribuan lagi lampiran dari surat itu. Lah, lalu ngapain gubernur yang satu ini ujuk-ujuk pergi ke sana mau nego kelola bersama? Sementara yang lain tidak ada melakukan tindakan. Mungkin motifnya mendinginkan suasana Bang, ketemu mualim, berdiri bareng. Dari mana logikanya itu mendinginkan? Lu datang menegokan harta orang. Lu itu ngajak ribut apa ngajak damai? Iya sih ya. Kalau ngasih ini gue kirim dari Medan nih satwa liar buat di sini nggak apa-apa. Kalau dia ngajak damai dia tulis surat lah, Pak Gubernur Aceh yang saya hormati, saya menerima surat pemberitahuan dari Menteri Dalam Negeri bahwa 4 pulau itu sekarang mau menjadi milik saya Sumut. Tapi saya merasa hal ini perlu kita bicarakan bersama. Berhubung ini ada putusan pemerintah pusat, saya mohon Bapak berkenan kita berdialog. Itu ngajak damai. Lalu datang ujuk-ujuk, udah tuh pakai istirahat lagi Gubernur Aceh harus nungguin, iya kan? Datang dengan gaya yang jumawa, ya ditinggal, ya rasain. Tapi teman Abang udah sur juga itu Bang Bupati Tapteng Bang. Loh, dia kan ada di hilir. Oh, kalau di apa namanya, kalau itu kan Tapteng kan sebenarnya nggak ada keterlibatan di situ, ya kan yang ngusulkan Sumut dan ke Kemendagri. Ya dia sebagai apa namanya? Karena gubernur itu perpanjangan pemerintah pusat, ketika diajak oleh Menteri Dalam Negeri mau nggak mau harus ikut dan terlibat dong. Apalagi wilayahnya kemudian yang kena. Makanya dalam video saya kan saya tegaskan di situ, tolong Tapteng jangan ikut-ikutan urusan ini. Karena ini urusannya adalah Kemendagri dan Sumut gitu. Mantap. Kenapa kalian jadi bingung nanyanya? Enggak, Bang. Aku mencoba kenapa ya? Kalau Mendagri seperti ini melakukan mengeluarkan kebijakan yang inkonstitusional, dan kita tahu tarikannya ini Tito Karnavian ini kan juga menterinya Pak Jokowi pada masa lalu. Kita beberapa kali ketemu dengan kejadian seperti ini, seperti Pak Menteri ISDM Pak Bahlil yang mengambil kebijakan 3 LPG. Sudah seharusnya nggak sih Pak Prabowo itu menyingkirkan menteri-menteri yang kalau bisa dibilang overlap, apalagi sekarang ada diksi 2 matahari itu, supaya manunggal itu. Kalau itu kalian nanya ke Dasko, jangan nanya saya emang nggak ada urusan. Ya, normatifnya kan mau diganti mau kagak, nggak ada urusan sama gua. Itu urusannya presiden, hak prerogatifnya, dan itu harusnya kepentingan partainya beliau untuk bicara soal itu. Kita kan hanya bisa melihat dan menilai. Bagi kita kalau bagus kita dukung, kalau nggak bener ya kita kritik.
Kan kayak seperti itu aja. Kan Abang juga sering di Komisi 2 kemarin itu melihat pelaksanaan di KPU itu gagal. Abang teriak ganti Kapolri, ganti dan lain-lain. Mundur bersama. Mundur bersama. Ini sudah sepantasnya nggak sih, Bang? Kalau yang ini kan prerogatif presiden, silakan. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik dan berdampak pada meningkatnya eskalasi kemarahan di Aceh, ya presiden harus berpikir ulang untuk mendinginkan perasaan warga Aceh. Bisa jadi dengan mencopot Menteri Dalam Negeri atau siapapun atau minimal Dirjen Atwilnya atau siapa saya nggak ngerti. Karena kan kasihan presiden kita, Bang. Kemarin itu Legend Kunto. Lalu kasihan nama presiden, kasihan nama orang miskin sana lah. Oh, tetap kita harus seperti itu, Bang. Tapi kan Legend Kunto tiba-tiba dipangkas kemudian balik lagi. Di situ ada motif Pak Trisno soal pemanggilan. Ya itu konsekuensi dari kabinet yang dibentuk tidak berdasarkan kompetensi, tidak berdasarkan satu profiling dan analisa assessment yang baik. Kan banyak dari menteri-menteri itu tadinya kan seperti yang Anda sampaikan sendiri, itu lungsuran dari presiden sebelumnya. Banyak yang juga ya karena keterlibatan dalam pemenangan, kan gitu-gitu nih. Banyak yang mewakili para pihak yang dianggap berjasa. Ya hasilnya begini. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini ada perenungan di sisi Pak Presiden, gitu ya, untuk kemudian memikirkan ulang konfigurasi kabinetnya. Ya. Bang, balik lagi ke soal Aceh, Bang. Emang sejarah Aceh ini untuk Indonesia sangat besar, Bang. 1948, saat Belanda datang lagi, Bung Karno mendatangi Daud Bereh untuk ikut mengajak melawan Belanda pada saat itu. Daud Bereh mengiyakan. Sayangnya, pada saat itu, pemerintah kita salah mengambil keputusan politik. Meleburkan Aceh dengan Sumatera Utara dengan status keresidenan. Kemudian, ya itu kan Belanda awalnya yang membuat satu keresidenan. Lalu ada kebijakan untuk dimasukkan, lalu dipisah lagi. Ya kan? Lalu dibentuklah provinsi itu. Ya ini udah panjang lah. Kalau menurut saya, itu adalah bagian dari proses pembentukan bangsa ini menjadi ajek seperti sekarang. Karena kan hampir semua daerah kita itu kan memang bergolak melawan pemerintahan melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Betul, Bang, dalam konteks Aceh. Pada saat itu mungkin kita bisa buka sejarah lagi, pesawat kepresidenan pertama Selawah. Oh iya, hal-hal seperti itu kan menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Tapi juga jangan abaikan misalnya Jawa Timur yang orang mati puluhan ribu untuk mengusir Belanda. Bandung Lautan Api, semua bagian dari negara ini punya kontribusinya masing-masing terhadap Republik. Betul, gitu Bang. Loh. Kali ini kan sumut sama Aceh. Nah, maksud aku untuk berpikir mengambil itu saja kita sebenarnya nggak berhak, Bang. Apalagi untuk mencaploknya. Loh, ya itu Anda tanya menteri, jangan tanya saya. Kan bukan saya yang caplok. Apa catatan Abang, Bang, yang seharusnya dilakukan? Pokoknya Menteri Dalam Negeri tidak berpikir dengan realistis, tidak berpikir secara sosiologis, psikopolitik, historis. Ini betul-betul keputusan yang menurut saya dipaksakan. Tidak memikirkan kondisi yang ada, tidak mempertimbangkan, tidak melibatkan para pihak yang seharusnya dia libatkan. Seandainya ini makin digas, Bang, makin ditegaskan, udah enggak, ini keputusan pemerintah pusat, apa yang akan terjadi menurut Ya kita lihat, pasti akan ada perlawanan. Dari Aceh, Bang? Dari Aceh. Apa kita mau kembali seperti sebelum kejadian perjanjian Helsinki? Ya terserah. Tapi saya percaya bahwa nanti minggu ini mungkin Pak Prabowo akan mengambil alih dan memutuskan bahwa itu kembali ke Aceh. Kalau itu tidak dilakukan, ya kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Karena Gubernur Aceh juga udah bersikap kan. Yo, itu aja ditinggalinya Bobi, macam mana, Bang? Ngomong tak mau dia. Iya. Dan itu kan sebenarnya kan tamparan buat Bobi kan. Ya Bapak ngomong aja sama orang-orang ini, habis itu dia pergi kan. Harusnya tahu diri lah. Kan saya juga nggak kebayang apa yang dianggap dalam pikiran Bobi. Apa dia merasa lebih superior daripada Gubernur Aceh misalnya gitu loh. Ya sehingga baik sebagai gubernur maupun sebagai anak mantu mantan presiden. Sehingga merasa layak datang ke rumah orang untuk berunding bagaimana membagi harta orang lain. Kan itu kacau itu cara berpikir.
Kalau dikelola bersama misalnya bang, Nggak ada kelola bersama kan tadi saya udah bilang, saya punya tanah nggak saya pakai. Kamu datang ke tanah saya bilang udah ya kita kelola bersama, lu mau nggak? baik dalam persentase 70-30. Nggak ada urusan. Nggak ada ya bang? Kalau mau ya merengek lah sana sama Aceh, udah bagilah atau kami ikutlah partisipasi. Investasi kan butuh biaya, silakan nggak ada masalah. Tapi kalau Anda datang dengan selembar surat, udah ya ini Mendagri bilang gua punya, tapi gua nggak mau ribut, kita bagi dua ya, enak aja. Itu kan nggak boleh. Kalau bicara potensi, sebenarnya banyak di Sumut itu yang masih bisa dikelola. Udahlah, kalau Danau Toba dia beresin itu banyak ekonomi bisa bergerak di sana. Ya, ada Kuala Tanjung di sana. Ada Pulau Nias segala macem. Apa sih yang kurang? Tapi nggak ada tambangnya kali bang. Migasnya itu kali di situ. Lah kan kabarnya dia punya tambang di Maluku, cukup lah buat dia itu. Di Sumut bang. Hah? Yang dia kuasai. Cari bang. tambang pasir lah banyak tuh di Papua. Bang, tadi abang nyebut-nyebut nama Pak Luhut. Dalam beberapa peristiwa penting selalu disebut-sebut Pak, bang. Nama Ya Pak ini kan Luhut. menteri segala urusan. Nggak ada yang nggak diurusin Luhut ini kan. Semua hal diurusin. Katanya sih karena dipercayakan presiden. Ya nggak tahu apa presiden yang karena terlalu percaya atau dia memang mau ngurusin semua. Yang tahu kan mereka. Jadi kalau aku tarik benangnya bang, kalau memang itu permintaan Bobby, dikeluarkan keputusan oleh Pak Tito, berarti atas instruksi juga dari Pak Luhut kali. Nah itu kan asumsi, saya nggak tahu ya. Tapi saya yakin ini ada benang birunya lah semua ini, nggak mungkin ujuk-ujuk. Emang Bobby kenal juga tuh investor yang dulu datang ke sana kan belum tentu. Ya. Ya. Singkil dan Tapanuli Tengah, secara budaya sebenarnya agak mirip-mirip bahasa. Ya nyampur ini, ada Bahasa sebagian Melayu- Aceh, tapi kan Melayu juga gitu. ada sebagian warga dari Tapanuli, dulu Tapanuli Selatan gitu ya. Ada, jadi ini udah campur baur. Kalau dari segi komposisi, ini mirip-mirip sama Tapanuli Tengah sebenarnya, cuma ada tambahannya Aceh. Kalau di Tapanuli Tengah tambahannya kan Nias misalnya, ini udah proses yang cukup lama. Dan secara Problem yang paling harus kita lihat adalah selama ini damai-damai aja nggak ada masalah. Ngapain sih lu urusin? Kayak nggak banyak urusan yang lain. Top. besok Mendagri akan dipanggil khusus nggak bang ke Komisi 2 dengan ramainya ini bang? Ya nanti kan kita masih reses. Nanti habis reses pasti kita akan panggil. Pasti ya bang. Tapi di diskusi grup itu udah ada bang? Wacana itu, mau manggil itu. Ya pastilah. Udah ada bang? Udah. Jangan sampai PDP doang yang manggil. Ya nggak apa-apa. Karena kan yang kayak gini-gini jangan dibiarkan lolos terus lah bang. Kita melihat apa tata negara kita udah compang-camping, dihancurkan kanan kiri. Kayaknya anggota dewan kita melihat secara kolektif ya, permisif. Iya, kalau yang lain ngomong terlalu keras langsung ditelepon sama pimpinan partainya ya takutlah ngomong. Kembali ke kita, kalau nggak ngomong ditelepon. Apa lo mulutnya udah nggak bisa ngomong ya? Ya cemana bang ditelepon sama pimpinan partai, di MKD kan pula bang. Bukan hanya di MKD kan PAW. Atau pindah komisi air mata kan? Komisi berapa sekarang Ya komisi 2 lah. Berarti abang di air mata nih sekarang? Oh iya dong. Tapi harga mata kegembiraan karena urusannya tanah rakyat, urusannya pemerintah daerah. Mungkin nggak bang nanti selain Mendagri, Gubernur Sumut dan Gubernur Aceh juga dipanggil hearing di Komisi 2? Ya ini aja lah kita perjuangkan dicabut aja dulu tuh Permendagri daripada kita berlama-lama atau muter-muter. Udah kembalikan ke kondisi seperti semula dulu lah. Nanti kapan-kapan ada waktunya kita bicara. Kalau menurut saya gitu aja. Sip. Daging. Ada lagi, Bek? Cukup bang, udah paten ini bang. Udah bingung dia bikin pertanyaan. Kalau ini udah Ini buat kalian, silakan didalamin tuh analisa saya terhadap persoalan ini. Iya. Poinnya adalah lepas dari masalah hukum, masalah apa. Ini udah damai, ngapain lu cari-cari masalah? Nambah pulau itu ke Tapanuli Selatan juga nggak banyak untungnya. Kecuali memang ada harta karun tadi, gas apa segala macamnya, pantas lah. Tapi itu pun nggak boleh dong. Karena tetangga lu kaya, lu lalu mau ambil harta tetanggamu. Dari mana sih?
Memang suka cari masalah kali, Bang. Ah, itu dia hidupnya dari masalah. Udah, Pik, tutup, Pik. Guys-guysku, paten kali aku pusing aku sama Bang Deddy. Sampai terdiam aku beberapa detik, guys-guysku. Tapi aku mau menutup dengan satu kata-kata bijak dari Prof. Azumardi Azra, Bang. Oh yes. Bahwa sebenarnya moral politics, moral beyond the law. Jadi Yes. di atas law, itulah moral. Moral. Maka itulah penjaga untuk tidak terjadinya abuse dari sebuah kesewenang-wenangan kekuasaan yang serampangan. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.